Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komariah beserta segenap keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajah Yayah Rogayah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kubur beliau senantiasa dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga segenap para pengurus intinya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya. Wabilus selaku guru pembimbing yaitu Al-Karomah Ibu Ustazah Siti Maria Ulfa. Kita doain mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, dan cepat-cepat diberikan omongan. Tugas-tugasnya selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sangat saya hormati Al-Karomah Ibu Ustazah Yuli, ini yang punya channel Yuli Roh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat karena bulan kemarin katanya sakit. Juga bisa hadir, sama-sama didoain. Juga yang sangat saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhsinin beserta jajarannya. Juga pimpinan-pimpinan Majelis Taklim. Alhamdulillah ini dari Majelis Taklim Miftahul Ula, Miftahul Huda. Terus benar ya? Al-Huda yang ada di sawah, yang dekat sawah ya. Masih ada kegiatan tuh di sana? Maka kegiatan pengajiannya. Alhamdulillah. Juga yang sangat saya hormati, saya jamaah aja ya, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang disepuh-sepuh di sini, termasuk para ibu ketua RT, alhamdulillah. Terus sesepuh kita juga ada Ibu Hajah Hani, terus ada Ma Atika, alhamdulillah. Ya pokoknya sesepuh-sepuh kita masih bisa hadir. Semuanya saya hadirat jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita sudah hampir di penghujung daripada bulan Syawal. Allah masih memberikan kita kesempatan, dan alhamdulillah kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka bertolabul ilmi sekaligus bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Shalawat serta salam tak lupa pula selalu kita sanjungkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Terima kasih kepada Ibu Tami ya sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya ngasih pelajaran di sini, karena banyak ibu tadi yang minta ya bahwasanya banyak yang sedang sakit. Kita tahu sama-sama Ibu, kemarin terakhir daripada bulan Rabu terakhir di bulan Syawal, namanya Rabu apa Bu? Hasan. Ya, ini Rabu ini setahun sekali Allah menguji, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ini suatu ujian. Kenapa? Diturunkan yang namanya penyakit. Ada masalah melalui bakteri, melalui virus, ya melalui kuman, terus melalui musibah. Allah Ibu. Yang menjadi
setahun sekali Allah memberikan gitu ya. Ya itu yang namanya penyakit musibah. Tapi kalau kita menanggapinya, kita sebagai orang yang beriman, insya Allah semuanya kita ikhlas, kita serahkan kepada Allah. Makanya ada kemarin ada yang sholat gitu ya. Tapi saya ngambilnya pada Selasa pada asar, kan pergantian tahun Hijriah di asar. Kalau Masehi di jam 00 ya. Terus banyakin zikir, kita minta. Kalau kata bahasa kita tolak bara. Ya, tolak bala. Kita minta sama Allah. Ya, alhamdulillah sekarang udah masuk Kamis. Nah, nanti Kamis juga itu banyak merenung itu. Ya, ini karena masih dalam posisinya, masih dalam situasinya di bulan Syawal. Karena apa? Nanti setelah Allah berikan, kita dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan mendapatkan atau kita akan berada di tempat atau di bulan yang kita harapkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya, tanggal 25 besok tuh itu udah masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid kalau kita bilang Ibu ya, bulan Maulid. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama dulu ya Bu, dengan penuh kehusuan kita doain saudara kita. Tadi ketika kita butuh dengan doa, ya Allah berikan semuanya itu. Ya Bu ya, kita baca doa ya. Mudah-mudahan Ibu diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya, khususnya yang tadi sudah saya sebutkan satu persatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbun nas ashabin nas isbi anta syafila syifaan ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wa liwalidina amin. Kemarin Ibu kita masuk Ibul Ibad, yaitu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang bulan kemarin. Ya Bu ya. Bahwasanya mengatakan ada 4 hal yang termasuk menyebabkan hati yang menjadi gelap. Ini hati gelap waktu bulan kemarin, yaitu saya ingat kembali, perut yang terlalu kenyang, berteman dengan orang yang zalim, suka melupakan dosa, gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga banyak menghayal, artinya tulul amal. Nah sekarang kita teruskan nih Ibu, ya kita teruskan. Ini sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 106 ya Bu. Halaman 106. Yang kemarin kan 105 itu mengulangi doang. Sekarang halaman 106 ya. Di sini Ibu hadisnya dilanjut kemarin yang membuat hatinya gelap ya Bu. Sekarang wa arba'atun min nuril qalb, dan ada 4 hal yang dapat menerangi hati. Bulan yang lalu gelap hatinya. Sekarang bagaimana ya? Berapa? Di sini disampaikan 4 yang akan menerangkan hati kita. Itu apa Bu? Ada 4 yang untuk menerangkan hati. Kemarin yang gelap hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang memiliki hati gelap. Orang kalau udah gelap udah repot Bu. Ya, udah repot. Diajak ngaji masalah melulu, diajak sodako apalagi, ya udah sifatnya seperti itu. Tapi kalau hati terang insya Allah, di sini dijelaskannya apa? Yang pertama batnun jaiun min hadir. Perut batnun itu butun, ya. Perut yang lapar, ya. Karena kalau perut lapar biasanya kalau perut lapar nggak bisa tidur kan, mundar mandir, ya. Apalagi kalau yang biasanya malam tuh kalau biasanya apa minum duduk kalau malam, ya ibu kosongin dulu supaya ibu bisa bangun malam.
Karena ibu kalau ibu kenyang itu jarang bisa bangun malam. Iya. Kenapa? Kan kalau malam tuh kalau kita bangun malam, insya Allah akan menenangkan hati. Bangunnya kita itu berhubungan kepada Allah. Ya. Sholat diantaranya ibu iringi dulu deh yang saya sering sampaikan. Yang pertama pokoknya ketika kita ngambil air wudhu gitu loh. Ya sholat sunah wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Udah, kita sholat dulu. Yang keduanya sholat taubat. Ya, sholat taubat 2 rakaat aja. Gak usah sampai banyak-banyak. Sholat 2 rakaat. Nanti ketika ibu di sujud yang terakhir, sujud yang terakhir ibu baca yang namanya tasbih yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Tasbihnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sholat taubat ibu. Berapa kali? Ibu upayain belajar. Karena ibu udah bukan TK lagi. Ibu udah sarjana. Ngaji udah dari udah punya anak sampai udah punya anak. Dari udah punya cucu sampai udah punya cicit. Iya kan? Ya naik ya. Nah kan biasanya saya mah nggak maksain. Diupayakan. Sujudnya itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 41. Banyak banget ya, bagaimana nafas? Apalagi ini lagi hamil lagi ambil lagi, alhamdulillah. Ya. Iya, hitungnya gampang bu. Kan kita sujud nih, kan tangan kita begini nih. Iya, ditekan aja, ditekan sedikit-sedikit bu. Udah saya laksanain, udah. Ya, ini kan 3 kali 5 15. Ya, tambah lagi kan balik lagi 3 kali ini 15. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai di sini. Buku yang jari manis. Ibu begini aja, nggak usah bugelek, nggak usah, kan nggak boleh. Karena kan kita belum salam, ya itu. Ibu diupayakan seperti itu. Karena para ulama-ulama kita mengamalkan seperti itu. Namanya juga orang sholat taubat, gitu. Di sujud yang terakhir. Jadi lama dikit kan? Insya Allah bu. Karena ini kalau nggak disujud kepala, ini nggak akan ada apa yang namanya pengaliran ke atas darah. Jadi di waktu itulah ibu, ya kita jadi enak. Nah, terus Allah di situ bu. Kita nggak tahu aja. Kalau kita tahu bu, udah di situ udah ganti kita nangis. Allah itu usah. Ya. Allah terima insya Allah tobat kita. Setelah tobat kita sholat tahajud 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat. Kalau saya senang bu dengan ayat kursi, paling suka dengan ayat kursi, ya. Yang namanya ayat kursi, makanya saya selalu di awal di rakaat pertama saya baca ayat kursi. Ya tergantung dari sikon kondisi badan kita nih. Tapi kalau lagi fit, saya baca 11 di rakaat pertama. Ya nanti baca lagi dulu di ayat yang kedua, di rakaat yang kedua 11 lagi. Tapi kalau memang kondisi lagi tidak memungkinkan, kan yang tahu kita bu. Ya 7 kadang-kadang 9 kudunya gitu. Kita minta sama Allah. Ayat kursi kan untuk melindungi ya bu dari hal-hal yang kita tidak inginkan, fitnah yang sangat dahsyatnya apalagi di zaman sekarang. Setan begitu menggodanya karena udah detik-detik nih setan lagi kampanye bu. Dia bukannya anggota dewan aja kampanye, bukan, setan dia lagi kampanye bu. Kampanye di akhir ini banyak pengikutnya, makanya selalu digoda kita. Ini ya, jadi seperti itu. Nanti ibu semuanya sholat hajat, iya sholat aja ibu hajat. Karena manusia semua punya kepentingan, punya keinginan. Iya, yang belum punya menantu biar cepat-cepat dapat jodohnya, kan ini. Yang belum punya cucu biar cepat-cepat punya cucu, yang belum punya anak biar cepat-cepat punya anak, yang belum punya rumah kepengen punya rumah, kan begitu ya bu ya. Bener? Yang belum punya kendaraan kepengen punya kendaraan. Ada hajat kita ibu. Makanya nanti setelah kita sholat hajat, ibu 2 rakaat, ya bu ya. Itu dalam zikirannya kita baca suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah. Insya Allah berapa?
Ya kalau kita mau dikabulin cepet-cepet, udah. Pokoknya mainnya 41 tuh Fatihah, baca Fatihah. Ya, yang pertama pakai awali auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada yang ngomong gini, 41 nih Fatihah, Fatihah, Fatihah. Bukan. Sampai waladhdallin. Sampai waladhdallin. Amin. Tarik lagi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kenapa Ibu saya katakan Fatihah yang kita awali dulu? Karena kata Nabi, suratul Fatihah tamna'ul ghadabi Rabbi. Surat Fatihah punya keutamaan, punya fadilah, punya keistimewaan mencegah daripada murkanya Allah. Gitu. Apalagi kalau sampai 41 kali. Allah ridho. Apa yang kita hajat, apa yang kita minta akan dikabul. Tuh. Dengan perut yang dalam keadaan lapar, insya Allah akan menerangkan hati kita. Hati kalau udah terang, Bu, nggak ada istilah hablum minallah, hablum minannasnya males, setan semuanya dibabak. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Ya, ingatin itu, Bu. Terus yang kedua apa, Ibu? Wasuh batus sholihin. Berteman. Nah, tadi berteman kalau gelap sama orang yang zalim. Ya, kalau ini berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Teman yang sejati, teman yang baik itu saling mengingatkan. Ya, bukan saling menjatuhkan. Makanya ini termasuk mudah-mudahan Ibu berteman nih, Bu, sama orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu jangan begitu. Kita akan ngaji begini kan gitu. Ingetin. Kalau kemana-mana juga kalau udah waktunya, oh udah ada panggilan. Yuk kita sama-sama sholat, gitu, ya Bu. Andai kan ada lepas kontrol dari mulut juga, istighfar, kan begitu. Ya, ini kita seperti itu, saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis shaum. Itu kalau orang teman-teman yang sejati. Teman yang sejati itu adalah teman yang mau saling mengingatkan. Makanya kalau cari teman, kalau sering mengingatkan, saya alhamdulillah Bu, kadang-kadang diingetin. Kadang-kadang Umi udah sholat belum? Kadang-kadang kan lupa ya Bu, kalau kita lagi kerja gitu, udah sholat belum? Makanya yang paling enak Bu, sholat itu sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, waktu sholat udah masuk, jangan ditunda-tunda, langsung. Ya, bagi orang yang beriman kan Bu, perputaran waktu di dunia sama di akhirat beda Bu. Kalau di dunia 1 kali 24 jam itu cepat sekali Ibu. Tapi kalau di sana 1 jam itu seperti setahun, lama sekali Bu. Apalagi di alam barza, di alam penantian. Ya. Nah kalau di dunia, makanya Ibu, kalau Ibu sering datang ke majlis taklim, ininya minta biar yazid Ibu, keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Ketika nanti Ibu, kita mendengar suara azan, mulut kita ini udah ditata rapi dalam artian bicaranya seperti ini. Misalnya Allahu Akbar, ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih berikan aku waktu di waktu zuhur. Aku memberikan waktu asar. Terus begitu Ibu, bicara yang keluar dari mulut, bukan sebaliknya. Kadang-kadang kan ada, ya, belum lama baru juga selesai nyapu masak, udah zuhur. Ya. Baru pulang ngaji, mau belonjor dikit, udah asar. Gitu. Itu jangan ada kata-kata seperti itu. Ucapkan selalu puji syukur yang telah mengatur waktu, yang telah mengatur kita. Ya, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Ya, Engkau masih berikan aku kesempatan di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib. Begitu kita bangun dari tidur kita, Ibu bangun, kita ucapkan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai lagi. Kebanyakan ada orang udah enggak bangun lagi. Nggak bangun lagi. Kenapa saya katakan? Kalau sholat isya jangan nanti dipakai untuk sholat tahajud, ntar aja deh. Kalian sholat tahajud, takutnya begitu Bu, nggak bangun lagi. Ya, jadi pekerjaan itu nggak numpuk. Kalau numpuk capek Bu. Satu terselesaikan, yang lain lagi seperti itu. Ya. Termasuk tuh sholat witir udah aja langsung ketika kita sholat isya gitu. Jangan dibarengi nanti ketika kita bangun malam. Ya, paham Bu?
Nah ini, jadi berteman sama orang-orang yang baik. Ya, kalau berteman sama yang baik, insya Allah saling mengingatkan. Kemudian ibu yang ketiga apa? Wahid zuzunubil madiyah. Orang yang selalu memelihara ingat akan dosa-dosa masa lalu. Kalau sama dosa mah kudu ingat, jangan dilupain. Kalau kebaikan kita lupain. Kalau dosa mah kita ingat dalam artian gitu. Untuk bahan apa? Introspeksi aja. Introspeksi diri kita ya. Memang sih masa lalu biar berlalu. Tapi dosa-dosa kita ini jangan sampai terulang. Ingatnya begitu, Bu. Bukan berarti kita ingat terus, bukan. Jangan sampai saya melakukan lagi, jangan sampai saya melakukan lagi, jangan sampai saya melakukan dosa itu. Begitu. Ya, ini nanti akan menerangkan, mencerahkan hati kita. Yang terakhir, Ibu, waqasrul amal. Ya. Waqasrul amal. Qasrul amal ini Ibu tidak menjadikan hati yang kemarin, bulan kemarin kan tulul amal. Tulul amal, pakai alif ya, bukan pakai ain. Tulul amal, panjang amal-amal. Ya. Ini aja udah banyak nih orang yang percaya amalan. Nanti akan begini. Ini kita jangan banyak apa? Berangan-angan. Ya, berangan-angan apa yang namanya sih? Iya, kayaknya kalau nanti aku punya ini, menghayal kali gitu ya. Menghayal kali. Jangan. Ya, kita sebagai orang yang beriman, ya kita sering ngaji, ya untuk mencapai cita-cita kita, target kita, usaha, berdoa ya, kerja Ibu. Nggak ada orang, Bu, yang nungguin duit jatuh dari langit sekarung gitu, enggak. Harus usaha. Ya, usaha kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan tiap tempat, hati kita ini akan menjadi hati yang bersih. Makanya bagaimana caranya kita untuk menormalisasikan, menyeimbangkan, ya, antara ruh dan jasad kita. Ruh dan jasad kita. Ingat ini, Bu. Saya langsung ya kepada secara detailnya. Menormalisasikan, menyeimbangkan antara ruh dan jasad. Contoh, kita punya anggota yang memang ini peran penting. Kaki contohnya. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kalau salah satunya bermasalah. Kaki kanan mungkin bermasalahnya dengan penyakit sehingga jalan kesulitan. Kadang-kadang malas untuk keluar. Ya, lebih baik dia milih di rumah. Tangan juga begitu. Nah, sama antara ruh dan jasad harus dinormalisasikan. Dengan apa? Kalau jasad kita dengan asupan makanan yang cocok, yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Contoh nih, ada yang namanya kerupuk emping dan antek-anteknya dan kronik-kroniknya. Ya, kalau yang punya masalah asam urat, rematik, kira-kira cocok nggak? Bisa nggak? Bermasalah kan? Tapi kalau yang nggak bermasalah, nggak masalah, gitu. Makan emping sama kroniknya enak-enak aja. Makanya di sini Ibu, supaya jasad kita, fisik kita kuat, insya Allah, ya, asupan makanannya, suplemennya juga dibantu supaya ini masuk kuat untuk kita beribadah, baik ibadah yang sifatnya hablum minallah maupun ibadah yang sifatnya hablum minannas. Paham, Bu? Itu visi kita. Disesuaikan ya, Bu. Yang halal belum tentu baik, Bu. Makanya kita minta halalan, thayyiban, mubarakah. Yang halal, yang baik bagi kita, ya, diri kita. Ya, kayak pakai jengkol kalau yang bermasalah punya atur apakah? Ya, ini maaf Ibu, ini nggak cocok makanan dengan kita. Mudah-mudahan kita biar tahu diri ya, usia makan apa yang harus kita makan, ya, sesuai dengan
kondisi kita. Makanya ada ilaruhi khususon, ilaruhi wal jasadi, sebut nama ibu baca Fatihah. Jadi jangan sampai melupakan diri kita. Orang-orang lain aja dipikirin, kalau apa-apa didoain semuanya. Tapi diri kita enggak pikirin. Ya kita pikirin ya Bu ya. Assalamualaikum ya Ruh, Assalamualaikum ya jasadi. Ya kan? Kita ngomong gitu Bu. Ya Nurullah, ya Muhammad, Al-Fatihah. Kita baca. Ini tangan kanan kita kesini. Kita khususin, Bu. Ya, boleh mikirin keluarga, boleh. Dan surat 66 ayat 6 itu surat Al-Kahfi itu udah jelas Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang sononya ntar Ibu lihat PR. Buka surat 66 ayat 6. Di sini panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu, berarti kan kita dulu, baru keluargamu, begitu, daripada siksa api neraka. Sama begitu Mas, makanan juga Bu, disesuaikan ya dengan kondisi kita. Bagaimana dengan ruhnya? Ruh, Bu. Ya, ruhnya. Ini kita masih disatukan nih ruhnya. Ya. Tapi ruh nanti gak bakalan hancur. Ruh yang akan menghadap Allah. Jasad kembali kepada habitat. Ya. Kembali kepada tanah. Kita kan diciptakan 4 unsur. Ada dari tanah, dari air, dari angin, dari api. Ya, ini tergantung, makanya banyakan tanah, banyakan air, banyakan tergantung. Ibu lihat dari karakter ibu masing-masing. Nanti akan kembali lagi, tapi ruh yang menghadap Allah. Ya. Dengan apa ibu? Yang pertama dengan zikiran. Zikir terbagi tiga. Zikir yang langsung berhubungan kepada Allah, yang kedua kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang ketiga diri kita. Bagaimana bunyinya? Kalau kepada Allah kita bertasbih, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kepada Nabi dengan apa? Dengan sholawat. Ya paling enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan kita? Istighfar. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Paling enggak segitu. Kalau ibu mau panjangan, boleh baca Sayyidul Istighfar. Bagus. Baca Sayyidul Istighfar. Ini untuk menormalisasikan, menyeimbangkan antara ruh dan jasad. Itu melalui zikir. Ya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada Nabi, salat kepada Nabi, kepada kita, ini akhirnya kembali kepada kita. Insya Allah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah akan tenang dalam hidupnya, bersih hatinya, positif selalu berpikirannya, artinya selalu husnudzon, ya, nggak pernah suudzon kepada siapapun juga. Kembali. Terus dengan Quran gimana? Iya pakai Quran. Ada 7 Quran yang punya keutamaan untuk menormalisasikan antara ruh dan jasad. Makanya saya sering sampaikan, yang pertama suratul Waqiah. Baca suratul Waqiah tamna'ul faqri, karena surat Waqiah mencegah daripada kemiskinan, kekufuran. Kalau udah miskin, udah pasti nanti jadi orang yang kufur kalau imannya nggak kuat. Kadal fakir ayyakuna kufran. Itu surat Waqiah. Cara bacanya udah tahu? Udah? Jawab, udah tahu? Kemarin kan udah semua diamalin? Iya. Kamu kan buka channel, nggak ada saya Bu, ngomong mulu. Ya, itu surat. Ingat di ayat 74, di ayat yang terakhir 96 ada perintah untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Di situ. Ya udah, 77 ya, tasbihnya 7, doanya tuh 7. Udah. Apal enggak? Kayaknya ibu pada bohong dulu kalau saya tanya ya. Apa enggak? Tasbih 7 kali. Kita ambil dari Asmaul Husna. Gitu? Apa yang pertama? Tuh kan? Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnini, ya Allah.
Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Udah diamalin. Surat Waqiah. Yang kedua, Ibu, yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Kenapa dimasukkan ke dalam untuk menormalisasikan, menyeimbangkan antara ruh dan jasad? Karena surat Ar-Rahman, Ibu, itu memiliki keutamaan untuk menjadikan hati seseorang menjadi lembut. Lembut, Ibu, ya. Yang tadinya hatinya keras, mayat, bla 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 bla, insya Allah kita yang baca atau yang diniatkan tubuh kita khususin, umpamanya ada keluarga kita yang Bu, orang keras banget kalau begini. Nah, kita niatin, mudah-mudahan hatinya ibu itu, mudah-mudahan hatinya suami, mudah-mudahan hatinya anak, mudah-mudahan hati ini, gitu loh. Kita niatin tuh baca Fatihah, terus baca surat Ar-Rahman. Karena di dalam surat Ar-Rahman itu ada suatu pertanyaan dari Allah sebanyak 33. Kalau saya tidak salah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kalau kata bahasa kita mah orang sini, kata Allah, ya Allah, hambaku, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Padahal Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita yang begitu banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kita kalau mau hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, sekarang aja Ibu nikmat yang gede, Ibu nih, ya, satu nikmat sehat Ibu bisa datang. Nikmat umur, Ibu ruh sama jasad masih disatukan, Ibu bisa jalan ke sini. Nikmat kekuatan iman dan Islam sehingga Ibu duduk di sini, Ibu. Belum lagi nikmat rezekinya. Itu yang gede-gede, Bu. Mungkin kalau nggak ada nikmat iman, maaf Ibu, ngapain pagi-pagi mana hujan? Semalam cucian masih banyak di rumah, anu kelupaan. Ya, mendingan gue di rumah aja, kan begitu. Tapi karena kekuatan iman, Ibu bisa datang ke sini. Kenapa? Karena di sininya pikirannya Bu positif. Ya, apalagi kemarin kita habis minta doa tolak bala. Jangan sampai itu sampai kepada diri kita. Melalui di sini kan tadi zikirnya Bu, Fatihahnya, ya Allah, belum lagi Al-Qur'annya, Yasinnya dibaca tadi. Ini insya Allah akan mencegah yang kita tidak inginkan, Ibu. Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Emang itu kentut bukan nikmat, Bu? Kentut nikmat. Makanya kalau ada orang kentut jangan dipermasalahkan. Kentut. Orang banyak nggak bisa kentut sampai dijual kontrakan, operasi, betul. Kentut. Belum lagi nikmat kedip, nikmat tidur. Orang nggak bisa tidur aja sampai berobat. Ya. Itu suatu nikmat. Ini nikmat yang besar-besar. Alhamdulillah. Ibu nggak salah. Ya, Ibu datang ke sini pada hari Kamis. Ntar malamnya kan malam Jumat. Yang ketiga, surat Yasin, Tamna'ul atau surat kiamat. Punya banyak nih surat Yasin. Mencegah daripada hausnya nanti di hari kiamat, ya, akan memudahkan segala urusannya. Orang yang baca surat Yasin, tuh. Nah, saya tanya, Ibu udah nggak baca surat Yasin yang mendapatkan pahala 41 kali? Udah dibaca? Cara bacanya, Ibu, kan udah diajarin sama saya, udah diamalin belum? Ada yang 7 kali, ya, udah diamalin belum? Perasaan saya udah ngajarin baik, tapi tahu Ibu pelaksanaan. Iya, nanti 41 kali Ibu, Yasin 7 kali kan? Yasin. Udah kan? Sallallahu alaihi wasallam terada takdirul azizil alim, takdirul azizil alim, takdirul azizil alim 14. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim 16. Nanti ada awalaisal ladzi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim 4 kali. Ibu itu berapa 41? Gampang. Kita terusin ini ya Bu ya. Iya makanya, udah kan kemarin udah diajarin, Ibu aja yang dapetnya. Nah sekarang buka channel aja, nggak bisa bukanya. Bisa ada. Makanya kalau Ibu like gitu Bu, jadi kasih tanda jempol begitu.
dibuka aja. Yuliro, ntar ada saya di sini. Ibu nggak usah nyatet. Ibu buka lagi, ini lagi gitu, ya. Paham Bu? Udah? Ya. Surat ya Yasin. Terus surat apa lagi Ibu? Surat Al-Muluk. 1 tadi surat Waqiah, 2 surat Ar-Rahman, 3 surat Yasin, 4 surat Al-Muluk. Kalau Al-Muluk itu Ibu ya, tamnaul adzabal qabri, mencegah daripada siksa kubur. Insyaallah kita nanti di alam penantian, di alam barzakh insyaallah mendapatkan nikmat kubur. Makanya Ibu kalau saya bilang calon mati husnul khotimah, amin. Harapan kita kapan Allah mau misahkan ruh dan dasar kita, yang penting kita dalam husnul khotimah itu aja. Ya, dalam kita beribadah kepada Allah bukan dalam kemaksiatan. Ya. Tuh, Bu, surat Al-Muluk. Bacanya kalau mau tidur atau habis ba'da isya enggak apa-apa. Ya. Terus yang kelima, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini salah satu yang untuk menyeimbangkan, menormalisasikan yang namanya ruh dan jasad. Jadi harus ada keseimbangan. Surat Al-Kahfi ini punya keutamaan untuk mencegah daripada fitnah yang namanya Dajjal. Betul Dajjal? Dajjal itu sekarang udah ada nggak? Sudah ada, cuma masih kayaknya remang-remang. Tapi sudah jelas sudah ada. Nanti yang akan turun itu ketika yaumul qiyamah akan datang, huru harapnya itu datang. Nabi Isa turun, Imam Mahdi ikut, termasuk Dajjal. Nanti ciri Dajjal itu matanya cuma 1. Tapi udah bilang cuma 1, yang 1 kagak lihat. 1 ini pengaruhnya besar. Bukan tadi Ibu remehin mata 1 lagi. Mata 1. Iya. Ini saya pernah lihat lagi viral, ada orang yang matanya 1 dibubukin katanya Dajjal. Padahal yang matanya cuma 1. Ya. Mata 1 jangan dianggap remeh, Bu. Ini bisa mempengaruhi agar orang-orang itu menjadi kufur di ending hidupnya, di akhir hidupnya. Nah, kita mah nggak sampai, jangan sampai. Memang kita mungkin kalau menurut logika kita ya usia kan, ya kan umat Nabi Muhammad itu 60 loh jatah hidupnya. Tapi kalau lebih dari 60 itu berarti bonus. Tuh. Kita jangan nyepelekan Ibu. Tapi kita berusaha agar anak-anak kita ini nanti takutnya di kita enggak bisa, kita bisa lewati, ya, tapi nanti di anak-anak kita ngomong apa? Apakah enggak kita berbawa efeknya, dampaknya ke bawah Ibu? Makanya kita ajarin panjang nih kalau baca Al-Kahfi, ya udah kalau tiap harinya 10 di awal, 10 di akhir, kalau Jumat besok sampai 110 entar malam. Kan 110 ayat, ya. Yang keenam surat Luqman. Surat Luqman. Ada yang nanya, Bu, Mimi itu katanya kalau Luqman itu siapa sih? Apa sahabat Nabi, apa abah gitu? Bukan siapa-siapa, orang biasa. Cuma terkenal dengan kedisiplinannya. Cara mendidiknya terutama masalah akidah. Masalah akidah, makanya kebanyakan kalimatnya ya bunaya, wahai anak. Bahkan ada pesan bahwa sainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayhi ilayal masir. Itu perintah. Karena disiplin Ibu ya sampai inna syur'at ladulun azim. Itu Bu, sampai kemusyrikan itu dibahas oleh yang namanya Luqman. Kenapa? Luqman ini punya keutamaan apabila kita baca di samping untuk menormalisasikan, ya Bu ya. Ini punya keutamaan akan diberikan 10 kebajikan. Apakah satu surat? 1 huruf yang ada di dalam surat Luqman. Coba Ibu tinggal hitung dah. Tapi Ibu jangan hitung mulu bahasa Luqman, besok hitung lagi. Udah penuh dari kebaikan. Jangan. Tadi saya bilang kalau dosa kita boleh mengingat Ibu agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau kebaikan, kalau bisa jangan diingat-ingat. Karena kebaikan semakin diingat, nanti takutnya Ibu setan banyak yang menggoda kita. Akhirnya kita lepas kontrol menjadi orang yang memiliki hati yang sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan semua amal kebaikan kita. Tuh. Terus yang terakhir, surat apa? As-Sajdah. Surat
As-Sajdah. Surat As-Sajdah, Ibu, ini punya keutamaan ya. Kalau yang tadi 10 kebaikan dilipat gandakannya, ini 70 kebaikan. Tahu Bu? Nah, nanti kalau baca surat As-Sajdah, ya Bu ya, kalau ada di ayat yang ke-15 itu perintah untuk tasbih. Ya, kalau di sini mah Ibu nggak usah sujud, begini aja, dibongkokin sedikit, gitu ya. Kayak orang sujud mungkin, terus Ibu bertasbih. Nggak tahu kan? Tadi udah dijemput soalnya, ngajemput si Rizky ke rumah sakit. Udah ada Pak belum? Ya, di Siloam Bu, cucu saya tadi nganterin saya loh, terus dia balik ngambil habis selesai operasi. Itu Ibu. Jadi ada berapa Bu? 7 ya. Makanya Ibu kalau nanti setiap habis sholat Ibu begini ya. Khusus dilalui wal jasa disebut nama Ibu. Iya, tangan yang kanan dan dada yang kiri. Tangan yang kanan ke dada yang kiri ya. Kita minta sama Allah, Assalamualaikum ya Ruh, Assalamualaikum ya Jasa, ya Nurullah, ya Muhammad. Kita minta dengan penuh khusyuan. Ibu minta deh, ya sehat walafiat, begitu. Kan kita sendiri Bu di rumah. Terus kita baca Fatihah. Waladdallin, amin. Ibu tarik nafas, ambil. Terus Ibu keluar. Begitu. Jadi semuanya, ya, yang kotor-kotornya keluar, yang sehatnya masuk. Begitu. Jangan lupa ya sama diri sendiri. Mungkin itu Ibu untuk menerangkan yang namanya hati kita, untuk membersihkan hati kita, jangan sampai gelap, jangan sampai kotor, ya. Karena hati dan ini jadi satu syaratnya di sini. Kalau ininya bagus, hatinya bagus, yang ada di otak kita, pola pikirnya, insya Allah tadi yang baik-baik. Sehingga kalau yang baik ditata akan keluar Ibu yang bagus-bagus omongannya, nggak ada yang jelek-jelek, ya. Makanya guru-guru saya sering menyampaikan, termasuk Bu, ya, nanti kita Muhammad juga, berbicaralah yang baik, karena kebaikan yang keluar dari mulut itu adalah merupakan doa. Jadi jangan pernah yang jelek-jelek ya Bu. Kalau kira-kira mau keluar kata-kata jelek, astagfirullahaladzim, ya Allah, begitu, astagfirullahaladzim. Jadi kita tadi untuk diri kita istighfar. Mungkin itu ya Bu yang saya dapat sampaikan. Nanti ada manfaatnya ya. Kita tutup ya dengan membaca doa. Kita awali lagi dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ibu tadi yang sakit sudah, yang meninggal sudah, untuk kita sekarang mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesempatan dengan diberinya nikmat panjang umur di dalam doa, ya, sehat walafiat, rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, wasi'an, ilmu ya yang berkah, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah, khususnya bagi keluarga kita, dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, punya keturunan cucu cicit soleh dan solihah, qurrata a'yun. Rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Yang belum punya menantu, mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan menantu. Yang belum punya cucu, biar cepat-cepat diberikan cucu. Yang belum punya anak, biar cepat-cepat diberikan anak. Yang anak-anak kita lagi sekolah, baik yang ada di Indonesia, artinya ibu pesantren, pondok maupun yang ada di luar negeri, ya, kita doain mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, dilapangkan dadanya, diterangkan hatinya, diterangkan pikirannya, digampangkan lisannya, sehingga betul-betul mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ya, yang sedang bermasalah, masalah dengan ekonominya, masalah dengan usahanya, semua insya Allah keluar dari sini Allah berikan yang terbaik, khususnya untuk ketua majelis taklim beserta segenap para pengurusnya dan para guru-guru Ibu yang sudah memberikan ilmunya kepada jamaah, khususnya jamaah al-muslimin. Kita doain biar berkah
ya, berkah termasuk ilmunya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrat wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Allah Baghdad wa Syekh Muhammad Saman Al-Madani bil qabuli wa tamami kulli sul wa maqbul wa salahi sya'ni zahir wa batinan ya arhamar rahimin irhamna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mukhilal aqwal khawil hanana ila asanil hal wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majlis Talim Al-Musinin Kampung Bulu. Ya mufarrija farij anna hammana wa qammana farajan ajila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.